dan fisiologis pada penggunanya. Tidak hanya itu, bahaya penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan dan kualitas hidup seseorang, serta berdampak negatif pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Efek narkoba secara berlebihan dan tanpa pengawasan medis yang tepat dapat menyebabkan dampak yang serius. Contohnya menyebabkan masalah gangguan fisik, kerusakan organ, masalah kesehatan mental, serta risiko tinggi terhadap kecelakaan dan kejahatan. Fakta mengenai narkoba. Penyebab penyalahgunaan narkoba sangat kompleks dan sering kali melibatkan berbagai faktor. Berikut adalah beberapa penyebab umum yang dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Relasi pertemanan, lingkungan sosial yang negatif atau terpapar pada kelompok teman yang menggunakan narkoba dapat meningkatkan risiko seseorang terjerumus ke dalam bahaya penyalahgunaan narkoba. Jika seseorang tumbuh dalam lingkungan di mana penggunaan narkoba dianggap biasa atau diterima, mereka mungkin lebih rentan mengalami hal ini. 2. Kondisi lingkungan. Lingkungan fisik yang tidak aman, seperti daerah dengan tingkat kejahatan yang tinggi atau keberadaan pesan narkoba yang mudah diakses, dapat memengaruhi seseorang untuk mencoba narkoba. Selain itu, tekanan dari media yang memperlihatkan penggunaan narkoba secara glamor atau menarik juga dapat memengaruhi persepsi dan perilaku seseorang terkait narkoba. 3. Masalah personal. Beberapa faktor personal juga dapat berperan dalam penyalahgunaan narkoba. Faktor-faktor ini meliputi kurangnya pengetahuan tentang bahaya narkoba, kurangnya keterampilan pengambilan keputusan yang baik, rendahnya harga diri, adanya masalah mental atau emosional seperti depresi atau kecemasan, serta riwayat penyalahgunaan narkoba dalam keluarga. 4. Genetik dan biologis. Penyebab narkoba lainnya adalah kondisi biologis. Ada bukti bahwa genetik dan biologis dapat memengaruhi kecenderungan seseorang untuk menjadi rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Individu dengan riwayat keluarga yang memiliki masalah penyalahgunaan narkoba mungkin memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan ketergantungan narkoba. 5. Situasi ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi, kemiskinan, atau kurangnya kesempatan kerja dapat meningkatkan risiko bahaya penyalahgunaan narkoba. Beberapa orang mungkin menggunakan narkoba sebagai mekanisme penanganan stres atau sebagai jalan keluar dari situasi ekonomi yang sulit. Penting untuk diingat bahwa setiap individu dan situasi memiliki faktor-faktor yang berbeda. 6. Riwayat trauma. Riwayat trauma bisa menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini terutama terjadi pada remaja yang pernah mengalami pelecehan, perundungan, ataupun kekerasan yang mengakibatkan trauma rentan menyalahgunakan narkoba. 7. Rendah diri. Citra tubuh dan citra sosial seringkali menjadi prioritas utama pada remaja ataupun dewasa muda yang sedang mencari identitas diri. Minuman keras, penggunaan narkoba, dan merokok kerap diasosiasikan dengan hal-hal yang sifatnya elegan ataupun keren. Ini bisa jadi salah satu penyebab penyalahgunaan narkoba supaya diterima di pergaulan dan dianggap keren. Penyelesaian pada harapan terhadap penggunaan narkoba faktor seperti tekanan teman supaya eksperimen saya ingin tahu dan kurangnya pengetahuan tentang bahaya narkoba dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk mencoba menggunakan narkoba. Selain itu, tekanan akademis, isu emosional, dan ketidakstabilan sosial juga dapat menjadi faktor yang memperburuk situasi. Namun ada banyak bahaya penyalahgunaan narkoba untuk kesehatan kelompok usia produktif. Berikut adalah dampak negatif dari penggunaan narkoba bagi kaum muda. 1. Gangguan kesehatan fisik dan obat-obatan yang buruk untuk kesehatan jasmani generasi muda. Banyak jenis obat terlarang memiliki efek merusak pada organ tubuh, berarti paru-paru dan otak. Sebagai contoh bahaya penyalahgunaan narkoba seperti kokain,
dapat meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, dan kejang. Sementara penyalahgunaan ekstasi dapat meningkatkan risiko apalagi dan gagal jantung. Selain itu, obat-obatan terlalu juga dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan risiko infeksi, dan menyebabkan gangguan fisik. Jika anak muda menggunakan obat jarum suntik dan saring toleransi, itu juga dapat meningkatkan risiko terkena HIV atau AIDS. Tidak hanya itu, overdosis narkoba juga dapat menyebabkan keracunan otak, menghancur hati, hingga membahayakan nyawa pengguna. 2. Gangguan kesehatan mental akibat penggunaan narkoba. Karena obat-obatan terlarang dapat menggunakan perkembangan otak, risiko gangguan kesehatan mental meningkat. Seperti dikasihkan penggunaan narkoba dapat meningkatkan risiko gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan bipolar. Obat-obatan ini juga dapat memicu psikosis, kondisi ketika seseorang menderita gangguan persepsional, pemikiran yang tidak rasional, dan yang umumnya kontak fatality. Remaja dan anak-anak yang menggunakan narkoba lebih berisiko terhadap perilaku kekerasan, pikiran untuk bunuh diri, bereksperimen, dan melukai diri sendiri. Salah pendidikan akibat penggunaan narkoba. Penggunaan narkoba dapat berdampak pada pendidikan semudah, mengonsumsi obat-obatan terlarang secara berlebihan dapat konsentrasi, mengurangi kemampuan belajar, dan menyebabkan absensi tinggi di sekolah. Hal ini dapat menyebabkan penurunan prestasi akademik, kesulitan dalam menyelesaikan tugas, dan bahkan putus sekolah. Hubungan sosial terganggu. Bahaya penyalahgunaan narkoba juga dapat mengaruhi hubungan sosial generasi muda. Obat-obatan ini menyebabkan perubahan pada perilaku, ketidakstabilan emosional, dan ketidakmampuan untuk mempertahankan hubungan yang sehat dengan keluarga, teman, dan masyarakat sekitar. Akibat anak-anak muda yang menggunakan narkoba dapat terisolasi dari masyarakat sekitarnya, kerap berkonflik dengan orang lain, dan kehilangan dukungan sosial. 5. Terlibat dalam perilaku berisiko. Bahaya penyalahgunaan obat terlarang juga bisa membuat anak muda merasa baik dalam interaksi sosial bersama. Itu sebabnya anak muda menggunakan narkoba sering terlibat dalam perilaku berisiko, seperti akibat seksual yang berisiko tinggi, seks yang tidak aman, dan kehamilan yang tidak direncanakan. 6. Terlibat dalam kriminalitas. Terpengaruh oleh obat juga dapat meningkatkan risiko anak muda terlibat dalam kegiatan pidana, karena ketergantungan narkoba membutuhkan sumber daya keuangan sehingga orang terjerumus dalam penggunaan narkoba dapat terlibat dalam kegiatan ilegal seperti pencurian, perdagangan narkoba, dan kekerasan. Dampak negatif tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga dapat merusak keamanan dan ketertiban masyarakat. Ciri-ciri orang yang kecanduan narkoba. Mayoritas pemakaian tidak menyadari bahaya penyalahgunaan narkoba yang mengintainya. Mereka hanya fokus terhadap kesenangan sesaat sebagai pelajaran dari permasalahan hidup. Padahal bahaya narkoba yang dibiarkan ini bisa menimbulkan sejumlah masalah. Dampaknya terhadap fisik. Narkoba bisa membuat pengidapnya tampak selalu lelah. Mereka juga bisa mengalami perubahan berat badan yang drastis akibat narkoba. Ciri-ciri lainnya yaitu mata yang merah, memar akibat pemakaian jarum suntik, dan tubuh yang bergetar. Gejala akibat narkoba bukan hanya
menyasar fisik tetapi juga mental pemakai. Agar lebih waspada, berikut ciri-ciri orang yang kecanduan narkoba. Yang pertama, selalu merasa harus menggunakan obat secara teratur, bisa beberapa kali sehari atau setiap hari. Yang kedua, butuh lebih banyak obat untuk mendapatkan efek yang sama. Menambahkan dosis obat atau lama dari sarannya. Jangka waktu. Ketiga, memastikan persediaan obat selalu tersedia. Yang keempat, menghabiskan untuk obat meskipun tidak mampu membelinya. Pekerjaan akibat narkoba. Yang keenam, mengurangi kegiatan sosial atau rekreasi akibat narkoba. Yang ketujuh, terus menggunakan narkoba meskipun tahu bahwa perilaku ini menimbulkan masalah hidup atau membahayakan kesehatan. Yang keempat, melakukan hal negatif untuk mendapatkan narkoba, misalnya mencuri. Yang ke-9, mengemudi atau melakukan aktivitas berisiko lainnya saat berada di bawah pengaruh obat. Yang ke-10, menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan obat, menggunakan obat atau pulih dari efek obat. Yang ke-11, selalu gagal berhenti menggunakan obat. Yang ke-12, mengalami gejala penarikan saat mencoba berhenti. Yang ke-13, tidak menjaga kebersihan dan abai dengan penampilan. Yang ke-14, sering cemas dan mengarah ke tanda-tanda depresi akibat narkoba. Yang ke-15 atau yang terakhir, menggunakan suasana hati. Cara pencegahan agar remaja tidak terjerumus pengguna narkoba. Sebagai cara mencegah narkoba, orang tua perlu mengedukasi sejak dini. Pendidikan tentang bahaya narkoba dan konsekuensinya harus diberikan di sekolah dan keluarga. Lantas, bagaimana cara mengatasi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja? Pertama, jangan tergiur oleh ajakan teman. Pergaulan bisa menjadi faktor terbesar dalam penyalahgunaan narkoba. Maka, dari itu, cara mencegah narkoba yang bisa orang tua lakukan, yakni mengetahui teman-teman anak dan dengan siapa ia bergaul. Kedua, bantu anak mengelola stres. Anak remaja nyatanya juga rentan mengalami stres. Banyak pemicunya, mulai dari tugas sekolah, pergaulan, maupun perubahan biologis selama masa transisi dari usia remaja ke dewasa. Di sini, orang tua bisa melakukan pemantauan pada anak supaya ia tidak melepaskan stresnya dengan mencicipi narkoba. Salah satu cara yang tepat adalah mengajak bicara terkait keluhan anak. Bicarakan baik-baik dan jangan terkesan menghakimi supaya anak bisa lebih terbuka dengan orang tuanya. Dengan begitu, anak bebas membagikan perasaan dan pengalaman yang ia alami. Ketiga, minta bantuan profesional. Apabila stres yang dialami anak sudah semakin parah, bahkan mengarah ke tanda-tanda depresi, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional. Orang tua bisa mengajak anak untuk menemui psikolog atau psikiater. Jika melihat tanda-tandanya, ahlinya bisa membantu menangani gangguan kesehatan mental yang menimpa anak. Caranya dengan terapi kognitif perilaku, terapi bicara, atau terapi obat-obatan jika diperlukan. 4. Hindari minum alkohol.
Alkohol dan penyalahgunaan zat sering berjalan beriringan. Seseorang yang mengonsumsi minuman berat cenderung menjadi impulsif sehingga mudah tergiur dengan narkoba. Sebaiknya jangan pernah meminum minuman alkohol di hadapan anak. Jadilah contoh yang baik bagi mereka. Berikan pengertian kepada mereka apa bahaya dari mengonsumsi alkohol dan narkoba. Studi alkohol and drug use in suicidal behavior yang diterbitkan Current Opinion in Psychiatry menemukan terjadi peningkatan risiko perilaku bunuh diri di antara mereka yang mengalami gangguan penggunaan alkohol dan zat terlarang. 5. Buat anak lebih percaya diri. Nyatanya, tak sedikit orang yang menggunakan narkoba karena sering tidak percaya diri. Mereka merasa tidak bahagia dan tidak berguna di hidupnya. Oleh sebab itu, cara mencegah narkoba menurut BNN salah satunya dengan meningkatkan rasa percaya diri. Orang tua bisa membantu anak untuk memperbaiki penampilannya, mendorongnya untuk melakukan hobi yang disukai, dan mendorongnya untuk memulai pertemanan. Keenam, berlatih teknik relaksasi. Teknik relaksasi bisa menjadi cara insan untuk meredakan stres sementara. Metode ini terbukti menenangkan batin dan pikiran. Sayangnya, generasi muda saat ini tidak melakukan dan lebih memilih melakukan hal-hal yang berisiko. Orang tua bisa mengarahkan anak-anak untuk mulai berlatih teknik relaksasi sebagai cara mencegah narkoba. Aktivitas ini dapat dilakukan di pagi atau sore. Ketujuh, catat ke dalam jurnal. Jika anak cenderung pemalu untuk mengungkapkan isi hatinya, orang tua bisa mendorong untuk menulis jurnal. Mereka bisa menuangkan isi hati maupun rencana kehidupan ke depan. Kedelapan, rutin berolahraga. Menurut studi exercise as a potential treatment for drug abuse, evidence from clinical studies yang dipublikasikan Frontiers in Specialty, olahraga dapat menyebabkan penurunan kasus dalam penggunaan zat terlarang. Aktivitas fisik dapat menjadi alternatif penguat non-obat atau dengan menghasilkan adaptasi saraf fungsional yang mempengaruhi kerentanan individu untuk mengembangkan gangguan penggunaan zat. Ke-10, Ke-9, edukasi anak soal bahaya narkoba. Beritahu juga soal hukum narkoba di Indonesia. Narkoba adalah barang ilegal, pemakaiannya bisa dikarenakan sanksi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan memakai pengedar bisa penjara minimal 4 tahun dan denda maksimal. Bahkan konsekuensi paling berat mati. Ke-10, eratkan hubungan antara orang tua dan anak. Tidak dekat dengan anaknya. Meski sibuk, ayah dan ibu sebaiknya tetap berada hubungan dengan anak. Luangkan waktu untuk menghabiskan waktu dengan anak atau sekedar ngobrol di sela waktu makan malam. Jangan memberikan pujian dan apresiasi setiap pilihan anak. Ke-11, menetapkan aturan dan konsekuensi. Tetapkan aturan keluarga seperti suruh anak meninggalkan desa atau rumah jika ternyata ada narkoba di dalamnya. Jika melanggar aturan, terapkan konsekuensi secara konsisten. Ke-12, rencanakan tindakan mengetahui anak meninggalkan narkoba memang bisa membuat emosi orang tua menjadi meledak. Namun sebelum berbicara dengan anak remaja, pastikan untuk merencanakan tindakan terlebih dahulu. Maka ini dapat membantu mendapatkan dukungan dari percakapan yang orang tua dan anak lakukan. Jangan menggugurkan, apalagi memukulnya, karena ini justru membuat anak berontak dan semakin menjadi
menjadikan 13. Lakukan kegiatan positif. Lakukan kegiatan positif